Bab 249, Anak-anak bukan milikmu. Jordan dan Hailey berdebat tanpa henti. Berdiri di samping, Chaiden tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Chaiden tertawa dan berkata, "Jordan, mengapa kamu bersikeras melakukan tes paternitas dengan anak-anak? Apakah Anda curiga Hailey tidur dengan pria lain ketika dia mencoba untuk memiliki bayi dengan Anda?" Chaiden tahu pasti bahwa anak-anak itu bukan miliknya, jadi dia tidak perlu melakukan tes kehamilan. Hailey mengambil keuntungan darinya dan memandang Jordan ketika dia bertanya, "Ya, Jordan, apa maksudmu dengan memaksa anak-anak menjalani tes paternitas? Bukankah kamu secara terang-terangan mencurigai bahwa aku telah tidur dengan pria lain?" "Jordan, kau brengsek. Aku sangat mencintaimu saat itu, dan aku ingin melihatmu setiap menit dalam hidupku. Saya ingin mengirimi Anda pesan sepanjang waktu dan tinggal di villa Anda setiap hari. Namun, Anda mencurigai saya telah menipu Anda." Petik 2. Jordan kehilangan kata-kata. Dia tahu bahwa Hailey agak baik padanya saat itu dan tidak menunjukkan tanda-tanda kecurangan. Jordan berkata, "Tidak, aku tidak mencurigaimu. Ini hanya salah satu aturan keluarga kami. Aku juga tidak bisa menahannya." Hailey mencibir. "Haha, apa aturan keluargamu? Kamu sudah lama diusir oleh Steles, dan kamu masih menyebutkan aturan yang ditetapkan oleh mereka." Petik 2. The Steles mengharuskan keturunan mereka untuk mengikuti tes paternitas karena mereka akan memberi mereka aset bernilai miliaran dolar setelah tes. Petik 2. Apa gunanya kamu melakukan tes paternitas? Bahkan jika anak-anak itu terbukti menjadi milikmu, apakah kamu memiliki properti untuk diserahkan kepada mereka? Petik 2. Semua uang Anda berasal dari Victoria. Victoria tidak akan memberikan uang yang dia peroleh untuk anak-anak saya. Jordan tidak ingin menjelaskan apapun kepada Hailey. Sebaliknya, dia berkata, "Anda tidak perlu khawatir apakah saya memiliki aset untuk diberikan kepada anak-anak. Selama itu milikku, aku tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk." Petik 2. Anak-anak itu bukan milikmu. Hailey tiba-tiba berkata. Pada saat ini, bahkan Chaiden terkejut. Dia sangat gembira dan melanjutkan untuk mengupas pisang untuk dikunyah sambil menonton drama itu terungkap. Jordan terkejut mendengar kata-kata yang terkadang dia alami selama kehamilan Hailey. Terengah-engah, Jordan memandang Hailey dan bertanya, apa yang kamu katakan?" Petik 2. Hailey berkata dengan ekspresi arogan di wajahnya, "Aku berkata, anak-anak itu bukan milikmu. Lalu milik siapa mereka?" Seru Jordan keras. Hailey, bagaimanapun, tidak takut pada Jordan dan berkata kepadanya dengan wajah datar, "Tyler Collins." Petik 2. Jordan dan Chaiden sama-sama tercengang mendengar jawaban itu. Setelah shock, Chaiden senang, dan dia berkata, "Ternyata anak-anak itu milik sepupu saya." "Haha, seru sekali ya. Sepupuku, yang tidak terlalu terlihat seperti orang yang bisa melakukan hal-hal hebat, menyembunyikan masalah yang begitu besar dariku." Petik 2. Yang mengatakan, "Saya sudah lama tidak menghubunginya, dan saya tidak tahu di mana dia selama 6 bulan terakhir. Ketika saya punya waktu, saya harus meneleponnya dan mengatakan kepadanya bahwa saya akan membesarkan anak-anaknya. Haha, bagaimanapun juga kita adalah saudara." Pada saat ini, Jordan agak gelisah. Tyler Collins. Anak-anak diasuh olehnya. Jordan terus mengingat gambar Hailey dan Tyler berada di kamar hotel dan video yang diam-diam diambil Tyler. Apakah itu berarti Hailey sudah hamil saat itu? Apakah itu berarti Tyler diam-diam datang ke Orlando untuk menemuinya ketika dia mencoba untuk memiliki bayi denganku? Petik 2. Mengingat betapa bahagianya Tyler membuat Hailey di masa lalu, Jordan menganggap bahwa bukan tidak mungkin baginya untuk menerima Tyler lagi. Jika bukan karena kedua bayi itu, dia akan memberi Hailey 2 tamparan di wajahnya sekarang. Jordan, yang belum pernah memukul seorang wanita sebelumnya, tidak tahan dengan betapa tidak tahu malunya Hailey. Namun, Jordan sudah menjadi pria dewasa yang tahu bahwa Hailey adalah pembohong kronis, jadi dia tidak bisa mempercayai kata-katanya. Jordan berseru, "Saya tidak percaya. Ketika kami mencoba untuk memiliki bayi, Tyler Collins pergi ke New York City. Dia pasti tidak berani kembali. Saya ingin melakukan tes paternitas. Tidak cukup bagimu untuk mengatakan bahwa anak-anak itu bukan milikku. Saya harus memverifikasinya secara pribadi untuk diri saya sendiri." Petik 2. Saat Jordan berbicara, dia akan menggendong bayi-bayi itu. Hailey menghentikan Jordan dengan sekuat tenaga.
Jangan sentuh anak-anakku. Kamu tidak cocok untuk melakukan tes paternitas dengan anak-anak. Jika kamu masih cucu dari Steles sekarang, aku tidak akan menghentikanmu, tapi kamu hanya seorang freeloading yang tidak berguna sekarang. Siapa kamu hingga menuntut kami melakukan tes paternitas? Bahkan jika anak-anak itu milikmu, aku tidak perlu kamu membayar 1 sen pun karena aku bisa membesarkan mereka sendiri. Petik 2. Ngomong-ngomong, anak-anak tidak ada hubungannya denganmu. Keluar dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Hailey sangat emosional sehingga anak-anak mulai menangis juga. Melihat ini, Chaiden juga berdiri di depan Jordan dan berkata, Jordan, kamu harus pergi. Anda menakuti bayi begitu Anda datang. Petik 2. Apakah benar-benar penting apakah anak-anak itu milikmu atau bukan? Anda memiliki Victoria sekarang, dan itu hal yang baik untuk Anda jika Anda tidak memiliki anak. Apakah Anda benar-benar mengharapkan Victoria untuk membantu Anda membesarkan anak-anak Anda? Petik 2. Mendengar tangisan bayi, hati Jordan sakit. Dia tidak ingin terus berdebat dengan Hailey di sini karena dia ingin mereka berhenti menangis. Oleh karena itu, Jordan berbalik dan pergi, tetapi sebelum dia melakukannya, dia memberitahu mereka berdua, saya pasti akan menyelesaikan tes ayah. Petik 2. Begitu dia menuju ke bawah setelah keluar dari rumah sakit, dia mendapat telepon dari butler Frank. Halo, Ten. Jordan, Ten. Stelle Senior ingin mengetahui hasil tes paternitas anak kembar Anda. Aku belum melakukannya. Kamu belum. Apakah Anda mengalami kesulitan? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Petik 2. Tidak. Jordan dengan cepat menolak bantuan Frank karena dia tahu bahwa begitu keluarganya turun tangan, mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk mencapai tujuan mereka. Anak-anak tidak dapat dipisahkan dari Hailey sekarang, dan jika mereka harus dibawa secara paksa untuk tes paternitas, Jordan bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan Frank. Namun, Jordan tidak mau melakukan itu dan menganggapnya sebagai pilihan terakhirnya. Pada saat ini, Victoria juga menelepon. Jordan buru-buru berkata, aku akan menangani masalah ini sendiri. Aku akan menutup telepon sekarang. Jordan mengakhiri panggilan dengan Frank dan kemudian menjawab panggilan Victoria. Jordan, bagaimana pembicaraan dengan Hailey? Petik 2. Victoria bertanya, mengetahui bahwa Jordan akan pergi ke rumah sakit hari ini untuk tes paternitas. Sebagai pacar Jordan saat ini, dia juga sangat prihatin dengan masalah ini. Jordan berkata, dia bilang anak-anak itu bukan ayah dariku tapi Tyler Collins. Apa? Victoria tercengang di ujung sana. Tidak mungkin. Mungkinkah dia hanya sengaja mencoba membuatmu kesal? Petik 2. Kalahkan aku, kata Jordan. Victoria berkata, oke, jangan panik dulu. Saya akan melakukan perjalanan ke rumah sakit sekarang, biarkan saya berbicara dengannya. Akan lebih mudah bagiku untuk berkomunikasi dengannya karena aku juga seorang wanita. Kalian berdua pasti berdebat lagi, dan dalam keadaan seperti itu, tidak ada hal positif yang akan keluar dari diskusi kalian. Petik 2. Iya, Jordan mengangguk, tahu bahwa Victoria pandai berkomunikasi. Mungkin, Victoria akan membantunya memecahkan masalah. Jordan pergi ke area merokok rumah sakit dan mengisap sebatang rokok dengan sedih. Dia diam-diam berpikir, saya pikir begitu Hailey melahirkan, saya tidak perlu khawatir, tetapi saya tidak berpikir ini sebagai awal dari masalah saya. Apakah anak-anak, milikku atau bukan? Bab 250, memulihkan identitasnya sebagai keturunan keluarga Stelle. Selalu ada berbagai macam orang dari semua lapisan masyarakat di area merokok rumah sakit. Sementara Jordan sedang merokok dan menunggu Victoria, beberapa pria parubaya mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Istri mereka semua baru saja melahirkan. Namun, mereka semua penuh dengan kegembiraan menjadi seorang ayah untuk pertama kalinya dan 100% yakin bahwa mereka adalah ayah biologis dari anak-anak mereka tanpa melakukan tes paternitas. Memang, peristiwa dramatis seperti itu tidak akan terjadi pada orang biasa. Ketika seseorang menikahi seorang wanita cantik seperti Hailey, yang menarik banyak pelamar, dia ditakdirkan untuk mengalami kesengsaraan yang sesuai. Tak lama kemudian, Victoria tiba di rumah sakit. Dia menuju ke area merokok untuk bertemu dengan Jordan dan memintanya untuk menunggunya di sana sementara dia pergi menemui Hailey sendirian. Seperti Jordan, Victoria juga membelikan sekeranjang buah dan beberapa suplemen kesehatan ke bangsal VIP Hailey. Ada 2 penjaga di luar bangsal, dan meskipun mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya,
mereka sama sulitnya untuk dihadapi. Nama dan tempat kerja, kata salah satu penjaga acuh tak acuh sambil menatap sosok Victoria yang luar biasa. Victoria menjawab dengan percaya diri dengan penuh martabat, Victoria Clarke, Presiden Perry Express. Petik 2. Kedua penjaga itu tercengang. Presiden Perry Express. Nona Clarke. Presiden Perry Express berada di level yang sama dengan bos mereka, Arthur Husely, dan reputasi serta harga saham Perry Express sekarang jauh melampaui Breezy Express. Para penjaga dengan panik membungkuk ke depan dengan hormat dan menjawab, silakan masuk, Nona Clarke. Victoria membawa barang-barangnya dan berjalan masuk. Hei, Victoria ada di sini. Setelah melihat Victoria, Chaiden buru-buru pergi untuk menyambutnya. Victoria, sangat bijaksana bagimu untuk meluangkan waktu dari jadwalmu untuk mengunjungi istriku. Anda bahkan membawa hadiah. Buahnya terlihat enak. Bawa mereka padaku. Victoria menyerahkan keranjang buah dan suplemen kesehatan kepada Chaiden sebelum berjalan menuju Hailey. Victoria. Hailey juga menyapa Victoria dengan ramah dan patuh. Hailey, panggil Victoria dengan penuh kasih sayang. Kesombongan dan kemampuan Hailey untuk berbicara secara munafik berada beberapa tingkat di bawah Victoria. Hailey, bagaimana tubuhmu pulih? Tanya Victoria, menunjukkan perhatian pada Hailey. Hailey berkata sambil tersenyum, jauh lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Petik 2. Victoria melihat pasangan kembar itu dan berkata dengan gembira, bayi-bayi itu sangat cantik. Mereka akan tumbuh menjadi sangat tampan. Hailey juga sangat percaya diri dengan penampilan anak-anaknya. Setelah mengobrol sebentar, Victoria berkata, sebenarnya, saya datang ke sini untuk mengunjungi Anda dan anak-anak dan juga untuk meminta bantuan Anda. Petik 2. Apa itu? Tanya Hailey. Victoria berkata, bisakah Anda meminta anak-anak dan Jordan untuk melakukan tes paternitas? Baru saat itulah Hailey mengetahui bahwa Victoria ada di sini untuk Jordan. Ekspresi Hailey berubah. Tidak, Victoria tidak menyangka Hailey akan begitu bertekad, dan dia berkata, Hailey, apakah kamu bersikeras tentang hal itu karena kamu pikir anak-anak masih terlalu muda? Kita bisa menunggu beberapa hari lagi atau bahkan 1 atau 2 minggu. Beri kami tanggal sehingga Jordan dapat memiliki sesuatu untuk dinanti-nantikan. Petik 2. Namun, Hailey membantah dengan tekad, saya tidak akan membiarkan anak-anak melakukan tes paternitas dengan Jordan, selamanya. Mengapa? Victoria bertanya. Hailey berkata dengan lugas, karena tidak ada gunanya melakukan itu. Bahkan jika anak-anak itu terbukti menjadi miliknya, lalu bagaimana? Bisakah mereka mewarisi aset Steles? Petik 2. Pada akhirnya, Chaiden dan saya masih harus membesarkan mereka. Victoria memikirkannya dan berkata, bagaimana dengan ini? Jika ternyata itu adalah ayah dari Jordan, saya bersedia membayar Anda 15 juta sebagai tunjangan atas namanya. Petik 2. 15 juta dolar. Hailey dan Chaiden sama-sama membeku karena terkejut. Pacar Victoria terlalu murah hati, iya. Anak-anak sama sekali tidak ada hubungannya dengan Victoria. Wanita lain akan berusaha mencegah pacar mereka memberikan uang kepada anak-anak mantan istri mereka. Namun, Victoria membantu Jordan membayar tunjangan mantan istri dan anak-anaknya. Hailey langsung merasa malu dan bersalah. Dia berseru, seorang wanita sebenarnya rela menghabiskan 15 juta dolar di Yordania. Sebagai mantan istri Jordan, dia tidak senang dan langsung membantah ketika dia melihat Victoria merusaknya dengan uang. Tidak mungkin. Saya juga punya 15 juta dolar. Aku tidak butuh uangmu. Camdens tidak seperti dulu. Jika mereka pertama kali bertemu di masa lalu, 15 juta dolar masih akan dianggap sebagai jumlah yang sangat besar bagi Hailey. Lagi pula, Hailey telah tidur dengan Tyler hanya untuk membuatnya menginvestasikan beberapa juta dolar. Namun, 15 juta dolar tidak lagi berarti banyak bagi Hailey sekarang. Oke, kalau begitu, jika kamu berubah pikiran nanti, hubungi aku lagi. Janji 15 juta dolar akan berlaku kapan saja. Aku tidak akan mengganggumu untuk beristirahat sekarang. Petik 2. Melihat betapa tegasnya Hailey, Victoria tidak membuang-buang napas lagi. Victoria kembali ke area merokok di lantai bawah dan menggelengkan kepalanya ke arah Jordan ketika dia melihatnya. Dia telah mati karena tidak melakukan tes paternitas. Tetapi jangan khawatir, saya akan menemukan waktu untuk kembali dan berbicara dengannya lagi. Victoria menghibur Jordan.
Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, Victoria, lanjutkan dan fokus pada pekerjaanmu. Jauhi masalah ini. Saya punya solusi sendiri. Jordan merasakan sakit hatinya untuk Victoria karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak tega melihatnya kesal tentang masalah antara dia dan mantan istrinya. Jordan mengirim Victoria untuk bekerja dan kemudian menelepon Frank lagi. Apakah Anda punya pesanan untuk saya, Tuan Jordan? Frank sepertinya merasakan bahwa Jordan akan memberinya tugas besar. Jordan berkata, saya ingin mengakuisisi Speedy Express, Omni Express, 365 Express, Daily Express, dan perusahaan kurir top lainnya di negara ini selain Perry Express dan Breezy Express. Petik 2. Saya juga ingin mengakuisisi 3 perusahaan takeout besar seperti Uber dan lainnya. Frank sangat terkejut sehingga dia berseru di ujung telepon yang lain. Akuisisi begitu banyak perusahaan mungkin akan membutuhkan beberapa puluh miliar dolar. Frank bertanya, Tuan Jordan, apakah kamu akan menjadikan Victoria Clarke sebagai presiden dari perusahaan-perusahaan ini lagi? Petik 2. Jordan berkata, tidak, saya akan menjadi presiden. Saya akan mendirikan grup perusahaan milik saya, seperti yang saya lakukan di Orlando. Saya ingin mendominasi kota New York dan menjadi orang terkaya di negara ini. Petik 2. Frank menelan ludahnya dengan gelisah. Ya, setelah menutup telepon, Jordan memejamkan mata dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia telah mencobanya sebelumnya. Dia telah mencoba memperlakukan semua orang dengan tulus sebagai pria yang tidak punya uang. Namun, Chaiden dan Russell memandang rendah dia dan membencinya. Camdens meninggalkannya. Hailey bahkan merasa bahwa Jordan tidak layak untuk tes paternitas. Itu semata-mata karena dia berpikir bahwa Jordan bukan lagi salah satu dari Steles. Satu-satunya yang benar-benar ingin dia pertahankan di sisinya adalah Victoria. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan bersembunyi lagi. Aku tidak akan peduli dengan perasaanmu lagi. Petik 1. Saya seorang keturunan yang bernilai puluhan miliar dolar. Saya orang terkaya di negara ini. Tuan Stele yang kuat yang mendominasi Orlando itu kembali. Petik 1. Hailey Camden, aku ingin kau memohon padaku berlutut untuk melakukan tes paternitas pada saat kau melihatku lagi. Bab 251, Proposal. Karena dunia memuja pahlawan, aku akan menjadi pahlawan. Petik 1. Karena masyarakat ini hanya menghormati orang kaya, maka saya akan menjadi orang kaya. Pada minggu berikutnya, berita-berita inovatif muncul di lingkaran bisnis lokal setiap hari. J Corporation telah mengakuisisi Speedy Express. Perubahan badan hukum telah selesai. J Corporation telah mengakuisisi 80% saham Daily Express dengan kontribusi tunai 1 miliar dolar termasuk pajak transfer ekuitas. Petik 2. J Corporation telah menyelesaikan akuisisi beberapa perusahaan kurir seperti Omni Express dan 365 Express. Pemecahan. J Corporation telah menyelesaikan akuisisi penuh dari perusahaan takeout, itu, seharga 10 miliar dolar. Petik 2. Pemecahan. J Corporation telah mengakuisisi Uber Eats seharga 40 miliar dan menjadi pemegang saham terbesar perusahaan. Saat itu menjelang akhir tahun, begitu banyak karyawan yang cuti liburan dan pulang ke rumah untuk Natal dan Tahun Baru. Namun, berita besar itu terus muncul di lingkaran bisnis. Melonjak. Setelah akuisisi Uber Eats, total nilai pasar Uber Eats telah melonjak hingga hampir 150 miliar dolar. Petik 2. Identitas ketua J Corporation masih belum diketahui, tetapi dunia bisnis sudah menganggapnya sebagai orang terkaya di negara ini. Rumah Hailey dan Chaiden di Jade Villa. Chaiden dan Hailey sama-sama menonton berita dengan keheranan di mata mereka. J Corporation, apa sebenarnya asal-usul J Corporation ini? Bagaimana dia bisa mengakuisisi begitu banyak perusahaan satu demi satu? Tanda tanya seru petik 2. Chaiden sangat emosional dan kagum. Sejak J Corporation mengakuisisi banyak perusahaan kurir, industri kurir dalam negeri kini didominasi oleh tripartit J Corporation, Breezy Express, dan Perry Express. Hailey juga terkejut, dan dia berkata, mengapa saya tidak dapat menemukan informasi tentang CEO J Corporation? Orang ini pasti memiliki latar belakang yang kuat. Dia telah mengakuisisi begitu banyak perusahaan tanpa harus mengungkapkan namanya, ya. Chaiden menjelaskan, dia mengaku sebagai penjabat presiden,
Tetapi sekarang semua orang tahu bahwa orang itu sebenarnya bukan orang yang bertanggung jawab atas J Corporation. Petik 2. J Corporation telah menjadi perusahaan teratas di negara ini, dan dia telah menjadi orang terkaya baru di negara ini. Hailey juga sangat tergoda. Orang terkaya di negeri ini, ya Tuhan, saya benar-benar ingin mengenal orang ini dan mengetahui seperti apa dia. Saya berharap memiliki kesempatan untuk mengenalnya. Pada saat ini, di villa sebelah, Victoria juga baru saja pulang. Dia melepas sepatu hak tingginya dan berkata dengan takjub dan kagum, ada ahli tersembunyi di mana-mana. Pernahkah Anda melihat berita tentang J Corporation? Orang ini benar-benar kuat. Bahkan Merwalton mengatakan bahwa mereka bukan tandingan J Corporation. Petik 2. Dia juga mengatakan bahwa Presiden J Corporation tidak hanya menjadi orang terkaya di negara ini hari ini, tetapi dia selalu menjadi orang terkaya. Dia hanya tidak ingin menunjukkan wajahnya. Victoria mengganti sandalnya dan meneguk banyak air, masih merasa khawatir. Tak heran jika Victoria yang pernah berkecimpung di dunia bisnis pasti dikejutkan oleh berita-berita yang menggemparkan itu setiap hari. Victoria tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, Jordan, adikku baru saja meneleponku untuk mengatakan bahwa dia ingin pergi ke Maladewa selama tahun baru. Haruskah kita pergi bersama? Banyak orang akan menghabiskan malam tahun baru dengan keluarga mereka. Emily adalah satu-satunya saudara perempuan Victoria. Jarang keduanya bertemu, jadi mereka pasti harus menghabiskan liburan tahun baru bersama. Jordan tidak memiliki kerabat di negara itu saat ini, jadi mereka bertiga bisa berkumpul untuk bersenang-senang. Namun, Jordan pura-pura enggan. Ke Maladewa, itu sangat jauh. Duduk di sebelah Jordan, Victoria meraih lengan Jordan dan mengguncangnya. Ayo, sayang, kita menuruti keinginan Emily. Petik 2. Yah, oke. Jordan kemudian dengan enggan setuju. Terima kasih sayang. Victoria memberi Jordan ciuman di pipi dan kemudian berdiri. Saya akan mandi. Petik 2. Melihat Victoria pergi, Jordan tersenyum sinis dan berpikir, konyol sayang, kamu masih tidak tahu bahwa itu adalah ideku untuk pergi ke Maladewa, bukan? Hehehe, memang, pergi ke Maladewa untuk malam tahun baru adalah ide Jordan. Dia sudah lama mencarter sebuah pulau di Maladewa. Jordan tidak berencana pergi ke sana hanya untuk perjalanan liburan tahun baru, tetapi juga untuk melamar. Emily mengatakan bahwa Victoria ingin dilamar di lingkungan yang tenang, jadi Jordan menyewa pulau itu untuk lamaran. Jordan telah merencanakan untuk melamar pada awal tahun. Lagi pula, Jordan akan berterus terang dengan Hailey dan memberitahunya bahwa dia adalah Presiden J Corporation. Dia ingin memberitahunya bahwa dia sama sekali tidak diusir dari keluarga. Sebelum Hailey dapat mengetahui kebenarannya, dia harus memberitahu Victoria terlebih dahulu, atau itu akan terlalu tidak adil baginya. Hari tahun baru, Maladewa. Itu akan membeku di New York City saat ini. Namun, di bagian Maladewa ini, cuaca agak hangat. Mereka hanya harus mengenakan pakaian berlengan pendek karena suhu di sini antara 26 sampai 31 derajat sepanjang tahun. Victoria, Yordania. Di bandara, Emily melompat ke arah mereka, mengenakan gaun pendek yang ringan. Victoria mengira Emily dan Jordan bertemu untuk pertama kalinya, jadi dia memperkenalkan, Emily, izinkan saya memperkenalkan Anda pada. Petik 2. Hei, kamu bisa menyimpan pendahuluan. Kami sudah akrab satu sama lain. Emily segera berkata. Terakhir kali Emily dan Jordan bertemu, mereka menghabiskan malam di sebuah hotel di DC. Bagaimana kalian bisa saling mengenal? Bukankah ini pertama kalinya kalian berdua bertemu? Victoria bertanya dengan rasa ingin tahu. Emily tertawa dan berkata, yah, ada sesuatu yang disebut Instagram. Kami saling video call di Instagram sepanjang waktu, kan, Jordan? Iya, Jordan mengangguk. Victoria menatap Jordan dengan tatapan curiga dan bertanya, mengapa kamu selalu melakukan panggilan video dengan saudara perempuanku? Apa kau sudah menyukainya? Tidak, kata Jordan dengan ekspresi polos. Haha, melihat tatapan cemburu adiknya, Emily tersenyum senang dan berkata, Vicky, berhentilah cemburu. Ayo kita ke hotel. Mereka bertiga naik taksi dari bandara ke sebuah pulau bernama Fomuli. Ketika mereka tiba di pulau ini, Victoria merasa agak bingung karena tidak ada satu orang pun yang terlihat meskipun ada pemandangan yang tak terbatas. Tidak ada turis atau staf layanan. Berjalan-jalan di sekitar pulau, Victoria menemukan bahwa pulau itu didekorasi dengan indah.
Ada tanda-tanda di mana-mana yang berbunyi, maukah kamu menikah denganku? Petik 2. Ya ampun, seseorang telah menyewa pulau ini. Ayo cepat dan pergi ke tempat lain untuk bersenang-senang. Victoria menyadari bahwa pulau itu pasti disewa. Kalau tidak, tidak mungkin tidak ada orang di sekitar. Namun, tepat pada saat ini, Jordan tiba-tiba mengeluarkan cincin berlian dari sakunya, berlutut, dan melamar Victoria, yang mengenakan gaun maksi putih. Maukah Anda menikah dengan saya? Victoria langsung menutup mulutnya dan membeku karena terkejut. Apakah kamu mengatur ini semua? Sepintas, Victoria dapat mengetahui bahwa seorang keturunan muda kaya telah menyewa pulau itu untuk melamar pacarnya karena ada rasa asmara di seluruh pulau. Dia hanya tidak menyangka bahwa orang yang menyewa pulau itu adalah Jordan, dan wanita yang dilamar adalah dirinya sendiri. Nikahi dia, nikahi dia. Emily terus bertepuk tangan di samping. Victoria sangat tersentuh sehingga dia menangis. Kemudian, dia menatap Jordan dan memberinya jawabannya. Saya bersedia. Petik 2. Bab 252 Aku orang terkaya di negara ini. Jordan bangkit dan memeluk Victoria erat. Victoria memejamkan mata, dan air mata kebahagiaan terus mengalir di wajahnya yang lembut. Dia sudah berusia 31 tahun, dan meskipun dia telah dikelilingi oleh banyak pelamar selama ini, dia selalu merasa bahwa dia akan berakhir sendirian sampai dia bertemu Jordan. Jordan juga sangat bersemangat, karena Victoria adalah wanita terbaik yang pernah dia temui dan juga wanita yang memperlakukannya dengan baik. Ketika semua orang mengejek dan mempermalukannya karena ditinggalkan oleh istri dan keluarga Stelle, hanya Victoria yang bersedia berada di sisinya. Jordan mengeluarkan cincin berlian berkilau dari kotak cincin berlian, dengan lembut mengangkat tangan halus Victoria, dan meletakkan cincin itu di jari manisnya. Victoria sangat tersentuh, dan dia menyadari bahwa cincin itu tidak norak sama sekali. Dia berseru dengan terkejut, cincin berlian ini, indah. Cincin berlian dirancang oleh merek perhiasan terkemuka di New York, Lorraine Schwartz. Itu terbuat dari berlian 18 karat yang dipotong segi 8 yang dipasang di dasar platinum. Ketangguhan berlian mewakili cinta tak terhancurkan yang dia miliki untuknya. Emily, yang berada di samping, sudah mengeluarkan kamera DSLR-nya dan mengambil peran sebagai fotografer. Saat mengambil gambar, dia menjelaskan, Vicky, cincin berlian ini bernilai $7 juta. Jordan secara khusus membuatnya khusus untukmu. Petik 2. $7 juta. Itu sebanyak harga sebuah villa di New York City. Selain itu, dibutuhkan beberapa juta dolar untuk menyewa pulau itu juga. Jordan telah menghabiskan lebih dari $10 juta hanya untuk dua hal itu. Victoria memandang Jordan dengan heran dan bertanya, dari mana Anda mendapatkan uang itu? Petik 2. Jordan sudah memasangkan cincin berlian di jari manis kiri Victoria. Pada saat ini, dia juga harus berterus terang dengannya. Victoria, aku ingin meminta maaf padamu. Faktanya, pengusiran saya dari keluarga Stelle adalah bohong, dan saya selalu menjadi bagian dari keluarga, kata Jordan. Emily, yang sudah lama mengetahui kebenaran, juga tersenyum dan berkata, bukan itu saja, Kak. Dia sekarang orang terkaya di negara ini, dan perusahaan, J Corporation, yang telah mengakuisisi perusahaan besar, dibangun olehnya. Victoria benar-benar tercengang. Kamu tidak dikeluarkan dari keluarga. Apakah J Corporation milikmu? J adalah inisial nama Jordan. Jordan mengangguk. Namun, Victoria benar-benar jengkel mengetahui berita itu. Kalau begitu, kamu sudah membohongiku selama ini. Jika Anda begitu tidak mempercayai saya, lupakan menikah dengan saya. Saat Victoria berbicara, dia akan melepas cincin yang baru saja dipasang Jordan di jarinya. Jordan buru-buru memeluk Victoria dan menghentikannya. Victoria, tidak seperti itu. Biar saya jelaskan. Pada saat itu, saya mengetahui bahwa Haley menipu saya karena dia jelas-jelas tidur dengan Tyler, tetapi dia berbohong dan mengatakan kepada saya bahwa dia tidak melakukan apapun dengannya. Petik 2. Bukan itu. Dia juga berselingkuh dengan Chaiden dan berkencan dengannya setiap hari bahkan setelah dia hamil. Aku ingin menceraikannya, tapi sebelum kakek Haley meninggal, dia membuatku berjanji padanya bahwa aku tidak akan menceraikan Haley. Petik 2. Cucu Haley telah menyelamatkan hidupku, dan aku tidak ingin dia meninggalkan dunia ini dengan penyesalan, jadi aku setuju. Seperti yang Anda tahu, saya menganggap serius janji, dan saya tidak ingin melanggar janji saya, jadi saya datang dengan solusi ini.
Petik 2. Saya tahu Hailey mencintai uang, dan begitu dia tahu bahwa saya bangkrut, dia pasti akan mengambil inisiatif untuk menceraikan saya. Victoria tahu sedikit tentang pernikahan Jordan dan Hailey. Victoria tahu bahwa Jordan adalah orang yang baik, jadi dia juga tidak menyalahkannya. Dia bertanya, "Mengapa kamu tidak memberitahuku bahkan setelah kita bersama?" Petik 2. Jordan berkata, "Saya selalu ingin menemukan kesempatan untuk memberitahu Anda, tetapi saya ingin menunggu sampai Hailey melahirkan. Yah, seperti yang kamu tahu, wanita itu pasti akan kembali menghantuiku begitu dia tahu bahwa aku tidak dikeluarkan dari keluarga." Petik 2. Victoria mengangguk, mengetahui bahwa Hailey selalu menyukai Jordan dan meninggalkannya hanya karena dia tidak punya uang. Begitu dia tahu bahwa dia kaya, dia pasti akan mencoba mendapatkannya kembali. Emily membujuk Victoria dari samping, "Vicky, maafkan saja dia. Dia mungkin menyembunyikan identitasnya, tetapi dia juga diam-diam membantu Anda. Anda menjadi wakil Presiden Perry Express karena dia juga. Nona Audrey adalah adik perempuannya." Victoria bahkan lebih terkejut. "Nona Audrey adalah saudara perempuanmu?" Jordan tersenyum dan mengangguk. "Ya, dia adik bungsuku." Petik 2. Baru kemudian Victoria mengerti mengapa dia bisa dengan mudah menjadi wakil presiden dan kemudian Presiden Perry Express. Ternyata semua ini bukan karena keberuntungannya atau fakta bahwa dia bisa bergaul dengan baik dengan Audrey, tetapi karena pengaturan Jordan. "Kau sangat menyebalkan. Anda juga tidak memberitahu saya sebelumnya." Petik 2. Victoria menepuk Jordan dengan lembut, tetapi dia tahu bahwa dia sudah memaafkannya setelah melihat ekspresinya. Dunia ini memang seperti itu. Jika orang kaya berpura-pura miskin, dia akan cenderung mudah dimaafkan. Namun, jika seorang pria miskin berpura-pura kaya, wanita itu pasti akan putus dengannya begitu dia mengetahuinya. Dia bahkan akan menyerangnya. Tentu saja, Victoria bukanlah seorang pengeroyok uang. Dalam 2 hari berikutnya, Jordan, Victoria, dan Emily menikmati diri mereka sendiri dengan santai. Jordan dan Victoria mengambil penerbangan kembali ke New York City pada hari ketiga tahun baru. Sebelum pergi, Jordan mengundang Emily untuk pergi ke New York City dan tinggal bersamanya dan Victoria. Dia juga mengatakan bahwa dia bisa mengaturnya untuk mengambil posisi tinggi di J Corporation. Namun, Emily yang cukup keras kepala menolak. Dia mengatakan bahwa dia lebih suka menjadi pramugari dan terbang keliling dunia. Bagi Yordania, semua pekerjaan adalah sama. Menurutnya, tidak ada perbedaan antara presiden emiten dengan pramugari yang melayani tamu di pesawat. Karenanya, Jordan menghormati keputusan Emily. Ketika mereka tiba di bandara, mereka menemukan bahwa ada banyak penggemar di sekitar tempat itu karena mereka kebetulan naik penerbangan yang sama dengan selebriti terkenal. Victoria sudah lama terkenal dan tampil di TV nasional sebelum begitu banyak wartawan mengenalinya. Ketika mereka melihat Victoria, presiden tercantik di kota New York, berpegangan tangan dengan seorang pria tampan dan mengenakan cincin berlian berkilau di tangannya, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang layak diberitakan dan dengan demikian bergegas maju. Para reporter wanita menyelidiki tentang Yordania. "Nona Clarke, bisakah Anda memperkenalkan pria tampan ini kepada kami? Seseorang melaporkan bahwa kamu mendapatkan mainan anak laki-laki yang merupakan trainee grup idola. Apakah ini dia? Apakah dia seorang seniman?" Victoria tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar pertanyaan mereka. Dia berbalik untuk melihat Jordan dan berkata, "Sayang, seseorang mengatakan bahwa kamu terlihat seperti trainee grup idola." Haha, Jordan tertawa. Sepertinya dia cukup tampan, dan dia bisa mempertimbangkan untuk bergabung dengan industri hiburan jika dia tidak menjalankan bisnis. Status Jordan tidak seperti dulu, dan Victoria tidak ingin wartawan tabloid menulis omong kosong tentangnya. Victoria menghentikan langkahnya dan menghadap kamera dan reporter. Dia bertanya, "Ini tunangan saya, Jordan, Presiden J Corporation." Bab 249, Anak-anak bukan milikmu. Jordan dan Hailey berdebat tanpa henti. Berdiri di samping, Chaiden tampak seperti sedang menonton pertunjukan.